tentukan siapa yang jadi sudah coach direkam ya. coach dan pengamatnya. Oke. Oke, udah merekam Ibu Diana. Terima kasih Bu Diana. Saya ke kelas lain dulu ya. Ya, berarti bergantian Oke, ya. silakan. Iya, gantian. Oke, Silakan Bu oke. Diana. Ya, makasih Bu Prima. Ayo Pak Togi, Bu Sola, kita sama-sama ya di sini. Karena nggak ada pasangannya ini satu. Kayak mana lah kita buat? Untuk yang awal. Halo Bu Diana. Iya Bu Sola. Iya, saya sebenarnya belum pala pandai lah. Dan kena kesibukan saya belum ada ngertiin tugas lah yang kedua. Sama memang di sini samanya kita semua gitu. Tapi di sini tadi kan yang dimintakan dia alur tirta tadi ya. Iya. Iya, jadi di alur tirta itu mungkin kita sama-sama di sini siapa di sini nanti yang coach, siapa observer, siapa coachnya gitu. Jadi kita bagi karena ini kita cuma bertiga. Aturannya kan ada Pak Ricardo. Saya jadi kayak mana kita buat ya? Pak Togi? Bergantian kita tiga gitu, karena cuma kita tiga ini. Bergantian lah kita bertiga dulu. Berarti ini Pak Togi gimana Pak Togi? Atau Bu Sola mungkin Pak Togi lagi sibuk ya, karena belum ada suara ini. Kita bergantian aja lah Bu Sola. Ya Pak Togi tuh ada tuh aktif dia. Itulah belum ada suaranya karena kan kita nggak buka video ini. Pak Togi buka video itu Bu. Sama aku enggak. Berarti sinyalku ya yang kurang. Enggak, sinyal Ibu bagus loh Bu Diana. Oh Pak Ricardo izinkan. Oke. Udah. Masuk nih Pak Ricardo. Nah ini Pak Ricardo. Ini pun. Ini Pak dia. Pak Ricardo, oke. Oke, Bunda. Ya, ini berarti kan kita di sini tadi kita bergantian ya. Satu coach, satu observer, satu coach. Jadi ini kayak mana kita buat? Jadi ini harus 3 atau coach dengan coach aja gitu. Observernya, pengamatnya. Gimana kita buat? Iya, nggak apa-apa lah Bu Diana. Untuk ini kan Bu Diana jadi perekam dulu. Nanti jadi coach, jadi ini sudah direkam ini. Ini sudah direkam. Kan, gitu. Jadi gini aja kita buat ya. Karena kan kita harus bertiga. Kita harus bertiga. Jadi sampelnya nanti 2 aja kita buat. Mungkin pertama dulu siapa jadi coach, siapa observer, siapa coach gitu. Baru satu lagi nanti kita balikan. Karena nggak mungkin ini. Kalau tadi 2 bisa bergantian kita kan, tetapi nggak dapat observernya kan gitu kan? Iya betul. Iya. Jadi nggak istilahnya nggak masing-masing pas lah, nggak bisa dia coach, nggak bisa dia coach kan gitu kan? Hanya sampel kita buat ya, gitu aja rasaku ya. Baik Bu Dina. Oke. Kalau untuk awal ini masing-masing kan ada coach, ada observer, ada coach. Jadi observer nanti tugasnya mengamati. Siapa dulu di awal nih jadi observer. Baru siapa dulu jadi coach dan siapa jadi coach gitu. Ya, kita saya jadi coachnya aja lah. Coach ya. Berarti untuk tahap yang pertama, tahap 1 ini, nanti kita buat 2 aja sampel ya. 2 aja ya. Berarti tahap pertama ini Bu Solawati jadi coach ya. Iya, jadi kepala sekolahnya berarti ya. Pak Ricardo siap jadi coach atau observer, Pak? Pak Ricardo. Bu, nengok-nengok aja lah dulu. Oh, berarti observer. Ya. Observer tahu tugasnya kan, Pak? Mengamati gitu. Mengamati apa yang kami lakukan berdua. Mana nanti mana lebihnya gitu. Ada catatan Bapak buat ya. Oke, udah megang kok, Bun. Oke. Untuk yang awal ini Pak Togi, gimana Pak Togi? Apakah aku duluan atau Pak Togi gitu? Masih suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran enggak? Dengar.
Dengar? Dengar Pak, dengar Pak Togi, dengar. Waduh, saya jadi coach dengar, bisa. Bagus. Jadi coach bisa. Ibu Solawati jadi coachnya boleh. Boleh, tidak ada masalah itu. Gimana? Terserah Bu Rosa lah, Bu Rosa yang ngatur. Bu Diana. Oh ya, Bu Diana Rosa ya, sama ya manggilnya. Oh, Diana Rosa. Aku maksa manggilnya Bro. Oh, berarti aku dulu jadi coach ini, Pak? Terserah. Terserah. Saya coach bisa. Okay. Oh, Bapak coach. Boleh. Gitu. Apa Ibu Solawati coachnya, aku coachnya boleh. Oh gitu. Kalau nggak berarti untuk tahap awal ini Bapak coachnya, coach ya, Bu Solawati tadi jadi. Saya jadi coach aja Bu, coach aja, jangan coach. Oke. Berarti untuk awal Pak Togi coach ya. Bu Sola siap jadi coach atau aku? Coach. Bu Diana dulu jadi coachnya. Nanti kami Oke, boleh. Kita gantian. Iya, nanti bergantian ya. Oke, ini harus rembuk dulu nih. Tahap 1, Pak Togi coach ya. Terus aku jadi coachnya. Observer. Ya. Baru Pak Ricardo, pengamat ya, observer. Pengamat. Iya, kita mulailah kalau begitu. Oke. Ayo Pak Togi, atau aku yang mulai pun awal, nggak ada masalah. Halo Ibu Rosa, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Togi. Sesuai janji. Pak, suaranya kuatkan dikit Pak, nggak aku dengar, atau aku ambil dulu headset ya. Iya, headset Ibu tolong. Iya. Ini tadi aku nggak pakai headset. Bentar ya. Kayak gini lah ya, kalau masih latihan ini, persiapan semua belum matang. Iya, Pak Togi, sudah bisa dimulai Pak Togi. Kedengaran suara saya Pak. Oke, terima kasih Bu Rosa. Salam jumpa, salam sehat Bu, salam sehat dan bahagia. Senang bertemu dengan Ibu sore hari ini. Saya juga senang bertemu dengan Bapak karena banyak masalah yang mau saya ceritakan nih Pak. Iya, sesuai dengan Pak. Hasil telepon kita kemarin, Ibu ngajak bertemu ini di kafe ini. Apa ya tujuan pertemuan kita kali ini? Saya sebenarnya sih banyak masalah ya Pak ya dengan kepala sekolah saya. Nah, tapi hari ini saya ingin bercerita dengan Bapak gitu banyak. Masalah saya kan Pak, ada beberapa kepala sekolah. Jadi yang paling berat nih, ada kepala sekolah itu asal saya datang dia cuek gitu Pak. Inilah yang jadi masalah sama saya Pak. Saya ingin tahu apa sih yang mau saya buat, karena saya sudah buat beberapa tindakan ya gitu, tapi sampai sekarang masih cuek gitu. Mau menyelesaikan ini gitu. Jadi saya lihat juga Bapak setiap hari sibuk, makanya saya lalu jumpain Bapak dan telepon Bapak gitu. Jadi rasanya hari ini senang gitu bisa bertemu dengan Bapak dan bisa cerita nih untuk masalah saya. Iya Pak. Iya, terima kasih Bu Rosa. Berarti tujuan pertemuan kita kali ini adalah kesulitan nih. Iya, kesulitan bagaimana sih gitu. Berbagai macam kepala sekolah yang cuek ya. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti? Ukurannya menurut saya kalau bisa sih teratasi masalah saya. Jadi saya tahu apa tindakan-tindakan yang saya ambil sehingga kepala sekolah saya yang ada 2 ini Pak, yang 2 ini nggak cuek lagi gitu. Itulah tujuan saya Pak. Iya. Nah, jadi Ibu ada seorang pengawas, punya beberapa sekolah binaan, ada 2 kepala sekolah yang cuek ya, enggak cuek gitu terhadap Ibu gitu ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira apa yang Ibu capai dalam waktu dekat kira-kira setelah kita bertemu ini? Tindakan saya dalam waktu dekat ini
setelah kita bertemu ini gitu Pak, mungkin nanti ada masukan-masukan dari sini, saya mulai mencoba menemui kembali kepala sekolah yang 2 tadi gitu Pak. Ya. Kira-kira langkah apa? Bagaimana langkah yang akan Ibu ambil? Menurut Ibu ya, kira-kira setelah kita bertemu nanti, kira-kira langkah apa yang mau Ibu coba kira-kira? Yang pertama mungkin saya datang kembali ke sekolah Pak, datang kembali ke sekolah, terus mencoba berkomunikasi gitu, menjalin hubungan dulu kembali dengan mereka ya. Istilahnya datang ke sekolah, baru membuka percakapan kembali dengan mereka. Itu yang mau saya lakukan dulu Pak. Oke. Menurut Ibu, yang Ibu lakukan selama ini, di mana letak kelemahannya dan kekuatannya kira-kira? Saya juga masih bingung Pak, karena untuk kepala sekolah yang ini asal datang selalu bilang, maaf ya Bu, banyak kali kegiatan saya Bu, katanya gitu. Jadi nanti kalau ada keperluan Ibu langsung saja ke PKS ya Bu. Nah, sementara saya butuh dia gitu Pak. Masalah ini nggak bisa diselesaikan PKS, saya butuh dia gitu. Tapi asal datang adalah yang bunyi telepon lah, adalah mungkin yang tanda tangan lah, ada mungkin yang pokoknya nggak enak untuk diajak bicara gitu Pak. Oke, kembali kita tadi ke tujuan kita Bu, biar jangan apa ya. Ya. Tadi Ibu ingin bagaimana menghadapi kepala sekolah yang cuek tadi, yang terlampau sibuk. Jadi Ibu bagaimana caranya supaya bisa berhasil ya, untuk Pak. meluluhkan hati lah kepala sekolah supaya bisa. Kira-kira kekuatan yang Ibu punya itu apa kira-kira? Saya sudah berkomunikasi ya Pak ya, komunikasi baik dengan dia, komunikasi baik. Terus kalau saya telepon juga baik. Terus kalau dalam hal profesionalisme tugas, apa saya minta dia semua siapkan. Itu saya tahu Pak, semua beres gitu, tidak pernah ada yang tertunda gitu. Terus yang saya rasa kalau saya tanya juga beberapa PKS, karena saya merasa ya Pak, apakah keberadaan saya dia nggak terima gitu ya. Saya tanya PKS atau tim yang ada di sekolah, semua mau bilang Bapak itu respect gitu dengan saya, dan dia istilahnya menerima gitu. Ibu itu orangnya super, Ibu itu orangnya seperti ini gitu. Itu saya dengar juga Pak. Ya, apakah ada rencana lain ya setelah mungkin selama ini Ibu menggunakan teknik metode cara pendekatannya, apakah Ibu ke depan ada mencoba cara lain agar beliau melakukan maulah menerima bercerita dengan Ibu kira-kira? Silakan Ibu. Mungkin saya coba Pak, ini ada pertemuan formal ya dengan Bapak itu, karena selama ini saya datang nggak bilang gitu, nggak bilang. Jadi saya mau coba dulu ada pertemuan yang formal gitu. Saya coba komunikasi dulu dengan beliau. Waktunya kapan yang pas, biar tidak ada gangguan. Jadi saya minta Pak siapkan waktu, karena ada hal yang harus kita bicarakan. Tapi saya minta supaya beliau yang menentukan waktu Pak. Itu saya ingin coba. Ya. Nah, itu belum pernah saya coba memang Pak. Langkah-langkah yang Ibu ambil rencananya ke depan adalah berusaha membuat pertemuannya formal ya? Iya, saya menelepon beliau dulu dan biar dia yang menentukan waktu gitu Pak. Iya. Saya ingin coba Pak. Di samping menelepon yang bersangkutan kepala sekolah itu, bagaimana nanti Ibu bisa mengukur apakah dia memang bersedia bertemu dengan Ibu? Apa yang harus Ibu lakukan kira-kira langkah konkretnya gitu? Berikut juga di samping saya nelpon Pak, mungkin sudah mendekati hari H yang dia sampaikan, yang dia janjikan, saya mungkin WA dia lagi balik Pak. Dua hari sebelum pertemuan, saya ingin WA kembali Bapak itu, WA kembali. Jadi
istilahnya biar dia tahu gitu bahwa pertemuan yang akan kami lakukan ini sangat penting gitu, sangat urgen. Ya, terima kasih Bu Rosa. Berarti Ibu akan mulai pertemuan atau dengan kepala sekolah dengan membuatnya secara formal ya Bu ya, seperti Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian mau WA kalau sudah mau dekat hari hanya, kemudian ya. Kemudian Bu, bagaimana komitmen Ibu ya nantinya terhadap rencana aksi yang mau Ibu lakukan itu? Kalau komitmen ini yang pasti ya Pak ya, itu harus saya lakukan gitu. Jadi ini komitmen harus tanggung jawab. Maksudnya Ibu tidak apa ya, tidak menunda-nunda ya, tiba-tiba misalnya Ibu udah telepon, sudah pastikan rupanya Ibu sendiri yang membatalkan, kira-kira begitu. Apa Ibu ya? Iya, itu maksudnya harus bertanggung jawab ya. Seandainya pun ada nanti halangan dari saya akan tunda apa tugas yang lain itu gitu. Kalau sudah pas hari H, karena ini saya rasa sangat penting gitu. Oke, kemudian Bu, siapa dan yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu gitu? Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu nanti untuk menjaga komitmen? Artinya ketika ingin berjumpa itu siapa yang bisa Ibu pastikan bisa membantu Ibu, menolong Ibu dalam hal ini? Ya, PKS 2 Pak, karena PKS 2 itu Bapak ini setiap ada kegiatan PKS 2 tahu gitu jadwal dia. Nah, jadi saya juga berkomunikasi dengan Bapak PKS 2 ini, Pak Tarigan ini, supaya dia juga menyampaikan gitu. Jadi dia tahu betapa pentingnya komunikasi yang akan kami lakukan ini. Karena Pak Tarigan ini selalu apa yang dikerjakan atau apa yang harus dilakukan kepala sekolah, dia tahu gitu Pak. Iya, berarti kan Ibu perlu bantuan seseorang ya untuk berhasil bertemu dengan kepala sekolah dan beliau menyempatkan waktunya ya. Berarti dari awal tadi kita sudah melakukan percakapan, Ibu sudah kesulitan dalam menghadapi dua kepala sekolah yang jarang bisa punya waktu ya. Nah, jadi kemudian Bu, dari hambatan apa yang kira-kira akan Ibu lakukan ini? Kalau misalnya hambatan ya, seandainya ada hambatan dalam tindak lanjut Ibu dalam berkomitmen itu, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya hambatan ini mungkin dari siapa Pak? Dari kepala sekolahnya? Kalau dari mungkin saya dari tadi, Ibu, mungkin dari kepala sekolah tiba-tiba misalnya ada perintah dari kadis atau apalah gitu. Apa gitu. Kalau andainya ada hambatan Pak, mungkin saya mengulang kembali. Kalau misalnya Bapak itu mungkin ada tugas penting atau tugas yang nggak bisa digantikan gitu Pak. Nah itu mungkin saya ulang kembali gitu. Oke, terima kasih. Menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, mungkin Ibu sudah bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana nanti rencana Ibu lanjut untuk berjumpa dengan kepala sekolah, bisa kira-kira? Ya Pak. Jadi yang pertama mungkin saya lakukan untuk menghadapi kepala sekolah saya yang cuek ini adalah karena selama ini kalau saya datang itu nggak pernah memberitahu gitu Pak. Ya. Jadi mungkin ada instrumen, mungkin ada sesuatu hal saya datang, itu saya nggak pernah kabarin gitu. Tapi ini nanti saya berupaya, kalau saya datang itu saya coba telepon dia atau buat janji jauh-jauh sebelumnya dan juga janji ketemu itu dengan PKS-nya sudah dicatat gitu, juga dicatat gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tertunda mungkin karena sesuatu ya saya ulang kembali. Tapi tugas saya yang pertama ini Pak, saya akan coba membuat janji secara formal itu dulu Pak. Oke, Ibu Rosa terima kasih. Memang menjaga komitmen itu sangat perlu. Kemudian kita menggunakan komunikasi dua arah.
supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rosa. Sekarang kita bisa menikmati kopi dan apanya mungkin ini snack-snacknya. Makasih Bu. Iya Pak, makasih banyak ya. Ya. Dari Bu. Oke, ini yang kedua ini ya. Yang kedua, sekarang Pak Ricardo jadi coach, Bu Sola jadi coachnya ya? Enggak, saya aja jadi coachnya Bu. Oh, jadi coach ya. Pak Ricardo jadi coachnya. Coachnya. Gitu. Ya, ini yang kedua ya. Ya, Pak. Tadi kami sudah yang pertama. Ini yang kedua. Ya, baik. Sebentar, Pak Togi, kita dua-dua observer ya Pak? Baik, selamat sore. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Selamat dengar, sore, ya, Pak Riko. Dengar, Pak Riko. Oke lah. Baik, selamat sore, Pak Riko. Saya jadi coach ya. Saya jadi coach ya. Iya, Pak. Iya, Pak Riko. Oke lah. Ricardo. Iya, Pak Riko kan Pak Ricardo. Ya, disingkat ya. Itulah. Selamat siang Bu Sola. Selamat siang Pak Ricardo. Iya. Saya dengar dalam kepengawasan Ibu kemarin Ibu curhat-curhat ya gimana? Sepertinya ada kendala ya di lapangan terhadap kepala sekolah. Iya Pak. Saya punya kendala seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan sama Bapak tentang guru di binaan saya untuk pembelajaran IT. Karena saya ya tahulah Bapak TK ini ya, guru-guru TK ini dan bahkan kepala sekolahnya yang kita sudah harus berbasis IT masih banyak yang belum pandai Pak. Oh, iya. Ibu udah tanyakan sudah dididik sama Kepseknya, apa sih yang menjadi kekuatan di sekolah itu, baik infrastruktur dan sumber dayanya? Sumber daya manusianya, Ibu udah tanya nggak? Sudah, Kira-kira Bapak. yang menjadi kendala apa? Apakah sumber daya manusianya, apa infrastrukturnya? Keduanya sebenarnya Pak, infrastrukturnya juga dengan sarana memberikan laptop kepada masing-masing guru lah saya bilang untuk pembelajaran kan gitu. Nah kemudian juga untuk manusianya, tenaga pendidiknya kan gitu. Memang tidak semua, tapi lebih banyak yang tidak bisa daripada yang bisa untuk menggunakan perangkat IT, komputer atau laptop Pak, kan gitu di dalam pembelajaran. Oh gitu ya Bu. Ibu sudah kumpulkan yang siapa-siapa yang sudah bisa SDM-nya itu, terus ada beberapa infrastruktur atau katakanlah alat-alat IT yang ada gitu. Misalnya yang cuma 3, udah. Sudah Pak, tapi itulah belum maksimal Pak, belum maksimal. Kerja saya memang, saya akuin belum maksimal di dalam mengumpulkan mereka saya sudah mendata sekolah-sekolah mana saja yang guru-gurunya atau kepala sekolahnya yang sudah bisa, yang sudah mahir, bisa dan belum sama sekali. Jadi kata-kata bisa di sini sedang, kata-kata mahir sudah lancar, yang belum sama sekali hanya membuka tutup dengan komputernya aja, laptopnya aja Pak. Oke Bu Sola, kita konsentrasi ke salah satu sekolah binaan Ibu misalnya. Kan kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolah yang si A. Ibu baik. Sudah komunikasi, sudah diskusikan. Kira-kira apa gambaran solusi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut, Bu? Baik Pak, saya gambarkan nama sekolahnya itu adalah TK Amir Hamzah. Nah, di sini gurunya ya TK Amir Hamzah. Nah, gurunya di sini ada 4 orang. Nah,
di 4 orang itu hanya 1 yang pandai dan kepala sekolah juga nggak bisa kan itu. Kalau kepala sekolah sama sekali nggak bisa. Nah, saya sudah kumpulkan mereka, kemudian kita sudah membina yang guru yang nggak bisa ini oleh gurunya yang teman sebaya dibilang ya, tutor sebaya dibilang. Jadinya mereka diajari dulu dengan tutor sebaya di dalam kombel sekolah itu aja. Itu di dalam kombel sekolah itu masing-masing kan gitu. Nah, ini yang udah saya upayakan. Nah, untuk kepala sekolah mungkin faktor umur ya, faktor dia udah kurang mau, udahlah Bu, saya pakai jasa dengan apa aja, operator saya aja kan gitu. Tapi operator saya aja. Tapi kalau guru-guru masih muda kan kayak gitu. Maka dengan usianya yang masih muda, guru-guru ini harus bisa nih kita bilang menggunakan IT untuk zaman sekarang ini pembelajaran. Gitu Pak. Maksud saya gini Bu, kan ini kan sudah kita identifikasi bahwa sekolah A hanya ada 4 guru yang bisa IT dan termasuk kepala sekolah yang tidak. Maksud saya kan begini, Ibu kan bertanya kepada kepala sekolah, kira-kira Bapak sudah punya apakah solusi menurut Bapak yang memecahkan masalah ini, kekurangan ini gitu. Ibu sudah mempertanyakan sama kepala sekolahnya. Kalau hasil identifikasi kan sudah Ibu lakukan. Apa yang dilakukan kira-kira yang direncanakan kepala sekolah? Yang dia keluh kesahnya disampaikan sama Ibu. Ya, saya udah identifikasi masalah dan saya udah mengcoach juga dengan kepala sekolahnya, kita dapat juga. Nah, saya tanya sama kepala sekolahnya, jadinya kepala sekolah sudah memang ada berencana lah, dia akan memanggil guru untuk belajar IT Pak, jangan jangka waktu berapa bulan kan gitu, itu dia. Jadinya kendala sama kepala sekolahnya ini di waktu guru-guru menyesuaikan dengan semuanya harus sama-sama duduk bersama dan waktu yang ditentukan kan gitu. Berarti berarti Ibu itu sudah saya dapat menyampaikan, Ibu selaku pengawasnya sudah dapat solusi lah, menyarankan sama kepala sekolah nanti kira-kira akan dibuatlah pelatihan kira gitulah Bu ya. Bener Pak, saya bilang. Jadi kalau hanya dengan teman aja kadang-kadang kurang semangat, terus kurang ini kadang-kadang kawan-kawan ini kena sama-sama, terus yang juga mengajarin udahlah 8 kali pun kan gitu. Jadinya kesabaran Pak, kesabaran gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Ibu dalam pendampingan kepala sekolah sudah kira-kira sudah menggiring ke arah pola pikir kepala sekolah, kesimpulannya nanti akan membuat training buat guru-gurunya berserta kepala sekolahnya. Bener Pak, bener Pak. Oke lah, jadi udah dapat lah Bu, berarti Ibu sudah melakukan pendampingan yang baik dan yang benar. Kira-kira itulah Bu, sekian dan terima kasih. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya ya Bu. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Udah Bapak bantu saya. Oke Bu Sola, nanti kita lagi pertemuan ya Bu. Baik Pak. Oke, selamat sore Ibu. Sore Pak Ricardo. Oke, selamat sore. Kita kembalikan ke forum. Terima kasih ya. Kita rasa 2 ini udah cukup ya punya kita ya. Jadi tadi aku dari observer untuk Pak Ricardo sama Bu Sola ya. Jadi nanti ditambahi sama Pak Togi. Jadi untuk awal kalau kita lihat ini kan Tirta ya. Jadi untuk awal itu kita lihat tujuan. Nah, jadi tadi tujuan itu di situ tadi ada masalah dari Bu Sola tadi, permasalahan bahwa di sekolah salah satu atau 2 sekolah tadi dari binaannya Bu Sola tadi, guru-guru sulit gitu untuk masuk ke IT gitu ya, untuk menggunakan digital ya. Itu yang saya tangkap tadi. Baru yang kedua, ini kalau di Tirta ada interaksi awal. Interaksi awal tadi
membangun hubungan, kepercayaan ada tadi memang, tetapi bagi saya kayaknya masih kurang gitu. Jadi kita kenal dulu gitu, kita paham dulu gitu. Iya, saya pun juga. Iya, itu jadi karena kita sini udah sama-sama ya, mungkin udah saling mengenal. Tapi kalau dengan kepala sekolah kan kita jalin dulu gitu hubungan kita gitu. Supaya apa? Supaya nanti enak untuk berikutnya cerita-cerita. Jadi membangun interaksi awal hubungan atau kepercayaan ya, itu masih kurang ya. Nah itu masih kurang yang saya lihat. Terus refleksi tadi ini sudah Pak Ricardo selaku coach sudah mengajak coach untuk merefleksikan situasi masalah apa sih yang dihadapi, apa nih masalahnya, gitu ya, masalah Bu Sola tadi ya. Jadi tadi Bu Sola sudah cerita banyak nih masalah bahwa di bagian IT dan yang lainnya. Baru Pak Ricardo juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Tapi menurut saya masih kalau bisa Pak masih ditambahi lagi gitu Pak. Sehingga Bu Sola lebih banyak bercerita ya. Kita kan sama-sama belajarnya di sini Pak. Nggak ada yang pintar sama kita semua. Benar Bu Diana. Jadi terbuka pikiran saya. Iya, jadi pertanyaannya kurang banyak gitu Pak. Pokoknya yang berbobot. Kalau kayak gini apa yang sudah dilakukan? Masalahnya tadi bagaimana? Terus apa rupanya tindakan kepala sekolah? Kayak mana rupanya guru-guru itu banyak ya. Seperti Pak Togi tadi buat ke saya. Kayaknya banyak gitu. Banyak. Benar. Jadi di sini tadi pertanyaannya kekuatan itu tadi ya, kekuatan sekolahnya. Baru penekanan untuk sekolah binaan yang mana gitu, berapa sekolah sih yang seperti itu gitu, apakah semua gitu. Jadi kalau semua mungkin belajar dari sekolah yang sudah pernah gitu Pak. Baru yang keempat itu tindakan tadi sudah banyak sih langkah-langkah yang diambil. Jadi tadi Bu Sola sudah banyak bercerita bahwa ada kombel, ada tutor sebaya, tapi masih juga terhalang. Baru tadi kendalanya apalagi nyatukan waktu untuk guru di masalah waktu gitu. Tapi ini tadi belum teratasi gitu. Nah, terus tahap akhirnya tadi sudah kita dapat ya, intinya buat pelatihan gitu ya. Jadi kalau bisa buat pelatihan. Nah, jadi simpulannya dia sudah dapat ya. Tapi yang terakhir tadi saya belum dengar ada kepuasan dari Bu Sola dan penegasan kembali dari Pak Ricardo. Iya. Nah, ini kita tadi coaching, jadi yang disimpulkan kembali gitu sama Pak Ricardo, baru Bu Sola menyatakan puas, menutup gitu ya. Terima kasih atau misalnya bagaimana lah. Ayo Pak Togi tambahin itu yang dari saya. Oke, sedikit Ibu udah bagus lah. Cuma ini kan on the spot. Kita tidak ada persiapan kan gitu. Iya, mana ada persiapan apa-apa itu Pak. Masalahnya pun dicari-cari. Iya. Salpok juga aku. Pak Ricardo pangkas rambut ya kan, jadi salpok. Iya, siap tuh siap. Jadi ya mengganggu apa nama istilahnya? Memang tadi pangkasnya memang khusus nggak ada Dandim, ada pertemuan sama Dandim. Ya, jadi saya tadi ada kelemahan saya tadi selalu menggunakan kata kira-kira. Kira-kira itu yang nggak boleh. Itu sebenarnya tapi kan nggak sadar. Pakai kata kira-kira ya Pak. Ya jadi saya sekarang nggak sadar itulah tadi kan. Jadi secara umum overall ya mungkin ada yang perlu dikoreksi juga dari Bu Diana Rosa tadi. Iya Pak, karena kan aku juga cari-cari masalah gitu. Apa maksud ya? Saya R-nya itu rencana aksi. Bilang refleksi tadi kan, kemudian rencana aksi. Tanya itu tanggung jawab bukan tindakan. Iya, tanggung jawab. Iyalah, habis rencana aksi. Habis rencana aksi tanggung jawab. Tujuan, identifikasi, rencana aksi baru tanggung jawab gitu. Jadi alurnya itu memang harus kita pahami. Saya tadi terbeban dengan waktu yang seperti itu. Jadi saya pikir udah habis waktunya kan gitu. Ini mau dikunci. Padahal waktunya lagi, panjang ya. Padahal belum terlatih. Jadi saya melihat tadi. Tulang. Sudah bagus tadi mengkorek. Punya dicatat tadi pertanyaannya. Korek apa tadi punya Ibu Solawati udah benar, makanya itu terus ya kan. Sudah bagus lah kita untuk pemain sinetron. Oh gitu ya, berarti udah kita tanya lah Bu Prima, gimana kita gitu. Ya, karena masalahnya pun kita cari. Kontrol yang lain ini kejadian. Masalahnya timbul sendiri ya kan Bu Diana. Pada saat ditanya. Apa ya? Kayaknya kalau dari aku pribadi sih sampai sekarang nggak ada ya kepala sekolah yang cuek gitu.
Artinya kan kalau coaching itu kan harus dalam kesepakatan. Topiknya apa yang mau dibicarakan gitu. Makanya saya bilang tadi ada hasil telepon kemarin gitu. Nah, kita fokus mengingatkan kembali itu dia. Jadi di situ dia perlu menggunakan bahasa tubuh ya. Iya. Supaya bisa ini bersikap ramah ya kan. Aktif mendengarkan, mau menyela, memotong percakapan. Kalau bapaknya coachingnya nggak berhenti ngomong kan susah juga. Memang tapi itu mendengarkan aku. Mungkin keluarlah kata-kata. Dengarkanlah dulu aku. Dengan ada coachingnya berlatih sabaran. Sabar. Nah, saya kira itu aku ada yang mau diapain orang tiba-tiba on the spot kan ya. Ricardo Salawati ya Ibu Diana ya. Tapi Pak Togi ditanya dulu yang kita lakukan tadi kan ini. Oh iya, gimana kira-kira Pak Ricardo kayak mana yang kami tadi gitu. Karena masalah pun dicari-cari. Iya betul. Nggak tahu pun tadi masalahnya apa Ibu Rosa tiba-tiba mengarang cerita ke situ kan. Karena nggak ada Pak, masalah nggak ada. Cuma nantinya ada kepala sekolah, ada temen nih. Kepala sekolahnya cuek. Aku kan Bu Diana asal datang, aku nggak pernah ada waktunya, nggak pernah ini gitu. Memang kami nggak pernah coaching ya. Cuma pikiran aku tergantung lihat dulu apa masalahnya gitu. Kalau komunikasi baik kayaknya enggak sih gitu. Berarti ini mungkin kalau menurut aku sih di komunikasi mereka yang kurang gitu. Kalau menurut saya masalah yang didesain oleh Bu Rosa itu ya nggak ada komunikasi awal dalam skenario ini. Iya, makanya aku bilang tadi itu kan Pak, nggak ada memang. Cuma yang ini tadi aku rasa pas ya. Kalau misalnya kita kan ada kadang kita pengawas turun ke lapangan kan tiba-tiba. Tapi kepala sekolah pas sibuk, pas ada kegiatan. Kita mau bicara, ya bagus kita konsep aja waktu gitu. Jauh-jauh sebelumnya gitu. Pas tadi Pak Togi aku suka tadi pertanyaannya itu. Siapa yang mengawasi gitu? Siapa yang mengawasi? Aku pakai asisten kok. Pakai asisten aku makanya bisa. Ya jelas, udah aku kirim sama Pak Ricardo tuh asistenku tuh. Udah. Pertanyaan Pak Togi di WhatsApp. Jawaban Ibu Rosa aku jawab, aku tulis semua. Cepat dong. Kalau aku nggak pakai asisten Pak, pakai nalar saja gitu. Ya saya sudah pernah gitu. Karena kan saya dua kali KP sekolah penggerak. Kemudian sudah pernah buat rekaman. Kemudian dengan sekolah dampingan saya di fasilitator angkat sekolah penggerak angkat 3 kan sudah pernah kami lakukan. Cuma kadang-kadang itu tadi membuat pertanyaan berbobot itu yang agak susah kadang-kadang. Kalau pertemuannya dadakan, tapi memang harus ada waktu khusus itu. Nah, ada waktu khusus kalau kita memang mau percakapan coaching. Tapi kalau tiba-tiba on the spot kita seperti gini ya kemampuan pemain drama lah. Iyalah, acting lapangan. Awal rata-rata mantan trainer juga Pak Togi. Coba misalnya gini sekarang, coba saya mau lihat Ibu Diana Rosa sebagai coach dan Pak Ricardo sebagai coach. Coba. Saya dan Ibu Salawati, silakan. Ini bebas ya, bebas topiknya. Nah, Pak Ricardo siapkan topik ya Pak. Siapkan topik. Lagi nih. On the spot ya. Iya, ngarang lagi Pak. Jadi masalah pribadi ya boleh, nggak apa-apa kan itu aja. Oh gitu. Bebas. Tapi jangan masalah rumah tangga ya. Ketahuan itu. Rumah tangga itu berarti masalahnya dari aku ini Pak. Enggak, aku coachnya silakan. ya. Saya mau perlu lihat juga ini. Halo. Halo Bu Diana. Oh iya. Kita mulai ya. Ini udah masuk Bu. Bu Prima udah masuk. Oke. Halo Diana, Pak Ricardo. Bu Sola itu sekarang nih yang mau jadi coach. Siapa nih mau jadi coach? Ibu Rosa. Kami tadi sudah. Jadi buat diulang. Hasil apa ini hasil Iya. Sekarang siapa yang jadi coachnya? Atau Ibu Rosa. Ibu Rosa. Coachnya? Pak Ricardo Tegol. Pak Ricardo. Pak Ricardo sekarang kan jadi coachnya. Berarti menghadap Pak Togi dan Sola. Sekarang ini memang benar-benar dihadapi, nggak boleh ngarang. Nggak boleh ngarang ya. Situasi yang nggak boleh ngarang. Ada di Pak Ricardo. Ngarang ya. Tadi dihadapi apa yang mau dibicarakan dengan Ibu Diana. Oke, silakan. Saya kasih masalah kantong, masalah kulit, banyak urusan aja. Ibu Prima izin 3, 2, halo. Go. 1. Oke. Ibu Rosa. Coachnya udah duluan. Selamat siang. Iyalah. Selamat siang Pak Ricardo. Selamat siang Bu Diana.
Apa kabar Pak hari ini? Baik. Memberkati. Iya, Ibu yakin Pak Ricardo itu tetap semangat ya? Lagi, jadi coach ini Bu Diana, gitu. Kita masih semangat. Iya, sama-sama Pak. Ya, kira-kira hari ini kita mau bicara tentang apa ya Pak? Yang lalu hubungin Ibu, kita komunikasi. Gini, beberapa kali kita turun ke mendampingi kepala sekolah di SMA Babalan Langkat. Saya selalu bertanya sama kepala sekolah. Kira-kira apa kendala dari proses pembelajaran kurikulum? Sebentar ya, Bu Sola, dimutkan dulu ya. Karena agak oke, ya. Diulang. Kita ulangi ya, sebentar. 3, diulang. 2, 1, go. Selamat siang Pak Ricardo. Selamat siang Bu Diana. Apa kabar Pak hari ini? Apa kabar hari ini Pak? Baik-baiklah, apalagi yang nanya Bu Diana, pasti baik. Iya, saya yakin Pak Ricardo orangnya semangat karena saya tahu itu gitu. Semangat loh. Yang lalu kita udah teleponan Pak, kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini? Ini Bu Diana, saya kan ada pendampingan saya di SMA Negeri 1 Babalan. Jadi itulah mau saya curhatkan sama Bu Diana. Saya sudah beberapa kali turun mendampingi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sering curhat. Kendalanya itu sering guru itu dalam mendesain pembelajaran kurikulum merdeka, Bu Diana. Jadi kira-kira itu Bu Diana dulu. Oh, berarti yang Bapak hadapi ini di salah satu sekolah binaan Bapak ya? Iya. Jadi banyak guru yang belum bisa desain kurmer gitu di kurikulum merdeka, desain pembelajaran. Pembelajarannya karena kan agak sedikit beda dengan KTSP. Oh iya. Banyak istilah-istilah yang apalah yang berubah gitu. Kalau di KTSP kan, kalau di sini ada ATP, TP kan udah berubah dia, gitulah. Jadi mereka kepala sekolah juga diskusi sama saya dampingi langsung, kemudian saya tanya kira-kira kelemahannya di mana Pak? Kayaknya Pak Ricardo guru-guru kurang loh dalam pendesain belajar katanya. Apa yang sudah Bapak lakukan? Identifikasi awal Bapak untuk itu? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, mohon didata lah Pak, guru-guru yang mana gitu. Klasifikasikan aja dulu, di klasifikasi guru IPA, guru IPS. Coba didata Pak beberapa orang gitu. Dan setelah didata, ketepatan memang yang dapat datanya itu guru-guru yang sudah di atas 50 tahun yang agak tulalit untuk desain pembelajaran kurikulum merdeka itu. Lalu saya tanya sama kepala sekolah, oh gitu ya Pak, gitu. Nantilah kita diskusikan lagi Pak. Masalah yang sama, Pak Ricardo, masalah yang sama apakah sudah pernah ada juga di binaan Bapak yang lain? Hampir rata juga Bu. Kalau di sekolah-sekolah negeri itu hampir rata. Di SMA Negeri 1 Bisitang begitu. Jadi terkendala itu guru-guru yang di atas 50 tahun itu udah hampir tulalit tentang itu juga gitu. Jadi kira-kira apa yang mau Bapak lakukan nih? Jadi kemarin begini, saya kan udah identifikasi apa tapi keunggulan sekolah ini gitu. Data dulu Pak guru-gurunya yang bisa, yang sudah menjadi guru penggerak saya bilang. Data. Baru setelah itu kalau yang di Besitang kemarin sudah saya usulkan sama kepala sekolah Besitang, dibuat aja pelatihan tapi dengan dana BOS aja, dengan dana yang ada di sekolah gitu. Sehingga memanfaatkan pematerinya itu ya guru-guru penggerak itu, dan itu di Besitang sudah terlaksana Bu. Dan di SMA Babalan juga sudah kita masih sarankan begitu sudah. Jadi saya hanya rasa puas aja bahwa itu terjadi, kemudian bahwa pelatihnya itu dan termasuk saya juga sebagai narasumber
untuk menambah lah. Jadi di SMA 1 Besitang sama SMA 1 Babalan itu sudah terjadi training atau pelatihan untuk bagaimana desain kurikulum, desain pembelajaran kurikulum merdeka. Iya, tadi saya dengar masalah utama yang Bapak tekankan tadi, guru-gurunya banyak yang tua ya Pak ya? Ya, yang di atas 50 lah Bu, tulalip. Secara umum. Jadi untuk itulah paling tidak secara tidak langsung membuat masalah tadi ya Pak ya, untuk desain pembelajaran kurang ya, itu yang saya tangkap. Jadi selain yang Bapak buat tadi, apalagi yang Bapak lakukan, yang pernah lakukan? Paling saya konsentrasi kemarin nanya ke tentang P5. Di P5 inilah Bu sering kendala Bu sampai hari ini di P5. Jadi ya kita hanya bilang sama kepala sekolah. Pak, maaf izin saya permisi sholat ya. Pak. Oh iya Bu. Tadi kan kita desain pembelajaran di Kurmer di P5-nya gitu Pak. Ya, di P5-nya ini yang masih kita butuh bantuan juga. Terus rencana Bapak apa berikutnya? Rencananya nanti kemungkinan saya usul sama kepala sekolah nanti bikin pertemuan lah, apa mungkin ada mengundang narasumber lah dari BBGP. Berarti langkah Bapak awal ingin buat pertemuan gitu. Jadi komunikasi dengan Kepsek. Ya, karena sumbernya kan dari sana. Orang kita pun sampai hari ini kan masih dijelas-jelaskan juga sama pihak BBGP. Artinya saya nggak mau apa namanya menggambarkannya sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya, Bu. Karena itu jadi kendala nanti, kerasa kepuasan tidak ada. Jadi kalau dari pihak BBGP atau Puskur itu sendiri yang melakukan penjelasan nanti, gini loh P5 itu gitu. Dari guru penggerak itu apa tidak ada yang bisa Pak? Kemarin kan sudah kita berdayakan juga Bu, mungkin faktor apa juga sih? Faktor pengalaman. Faktor pengalaman, karena itu kan guru-guru muda rata-rata yang guru penggerak itu. Oh gitu. Jadi paling tidak ini kepercayaan gitu ya Pak ya. PD-nya beda lah Bu, tingkat PD-nya beda. Mungkin kalau langsung dari BBGP yang datang, unsur kepercayaan lebih ada ya Pak ya gitu. Sebenarnya kan yang kita inginkan yang kita inginkan itu kan memang pelaksanaannya itu jangan lari dari apanya gitu, dari sesuai apa yang diinginkan oleh kurikulum itu gitu. Karena kan kendala Bu yang saya lihat itu kan P5 ini terkesan menjadi macam kemarin tuh jadi ajang kekosongan pembelajaran kan. Itu kendala di lapangan, makanya saya turun, saya bilang ini nggak bisa gitu. Ini harus tetap dijaga kekonsistenannya gitu. Apakah sudah Bapak data P5 yang diadakan di sekolah binaan Bapak, apa semua seperti itu gitu Pak? Nggak semua lah Bu, kan saya kan karena kan turun ke Langkat tuh lumayan loh Bu, kendalanya itu di anggaran Bu. Apakah laporannya Bapak minta P5 yang mereka buat modulnya itu Bapak minta kan? Itu sebagian kan saya minta, itulah saya bilang tadi, ini kesempurnaannya nanti bisalah disempurnakan, tapi biar lebih sempurna nanti ada kalanya kita datangkan narasumber dari pihak BBGP, saya bilang. Selain itu apa kira-kira Pak? Selain kayaknya Bapak mau datangkan narasumber. Di desain pembelajaran itu aja dulu saya konsentrasi di situ. Karena kalau sampai yang lain-lain saya belum komen dulu, karena memang nanti terlalu luas. Jadi saya kan maunya di desain pembelajaran ini dulu, karena ini rohnya gitu. Desain pembelajaran khusus P5 ya Pak ya? Ya untuk semua sih Bu, tapi P5 ada sedikit hampir ada di beberapa sekolah itu masih kurang konsisten gitulah. Karena ini desain pembelajaran juga modul gitu Pak. Jadi P5-nya atau modulnya atau sekalian gitu. Dalam pelaksanaan ya Bapak lihat. Dalam pelaksanaan. Iya, pelaksanaannya. Ya. Itu makanya saya konsentrasi dalam pelaksanaannya, dalam P5 itu harus diletakkan dalam posisi seperti apa yang diinginkan oleh Kumar itu sendiri.
Iya, iya. Jadi rencana tadi Bapak yang ingin Bapak lakukan, ya datangkan pihak yang lebih paham ya, mungkin dari BPGP langsung gitu ya Pak ya. Apakah memang yang sudah narasumber provinsi lah yang tapi sudah diklat oleh BPGP gitu. Oh, iya iya Pak. Ya, jangan mentok dari saya semua Bu. Jadi butuh juga memang wajah-wajah baru. Penguatan ya Pak, penguatan. Penguatan iya. Kalau saya kan mereka udah terlalu segan namanya saya pengawasnya. Bapak datang, Pak Ricardo datang. Tapi kalau dari yang lain itu, makanya nanti entah Pak Togi kita bawa kan gitu. Atau Ibu Diana langsung kita bawa kan bisa. Iya iya Pak. Iya. Jadi rencana Bapak ini yang akan Bapak coba langsung berkomunikasi dengan pihak BPGP langsung ya Pak ya, atau narasumber yang mana yang provinsi untuk bisa langsung terjun ke lapangan ke sekolah Bapak ya. Sebagai narasumber nantinya. Iya. Oke Pak Ricardo. Ya, terima kasih Pak Ricardo, semoga berhasil ya. Makasih Bu Diana. Jadi saya makin lebih ada terbantu. Bapak Ibu kita bergabung ya. Ya, oke Pak Togi. Suratan inisiasi saya ini kan jadi tercover gitu. Ya. Jadi bisa kita sama-sama di sini. Ya, terima kasih Pak Ricardo, sama-sama. Kita tutup ini. Gimana? Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah selesai Ibu. Oke, boleh di stop recordingnya? Boleh di stop recordingnya Bu Diana? Oke. Bergabung ke yang besar ya Pak Kado ya?